Wah, ini nih. Penipuan berkedok rumah sakit. Waduh, seorang ibu tertipu puluhan juta rupiah setelah mendapatkan telepon yang mengaku dari salah satu rumah sakit. Dikatakan bahwa anaknya masuk rumah sakit dan harus segera dioperasi. Wow. Lalu si ibu itu disuruh mentransfer sejumlah uang karena dikatakan kondisi anaknya yang kritis. Padahal anaknya sedang bermain di rumah tetangga. Wow, tuh, Non Silva, kita tuh harus hati-hati. Jangan sampai tertipu seperti ini. Oh, Non Silva tuh dikasih tahu malah diem aja. Nggak percaya, Pak? Kalau nggak percaya nih ya. Non Silva baca aja sendiri. Nih, Non. Nih. Wow! Non? Non Silva? Non Silva kemana ya? Tadi perasaan Non Silva udah masuk. Jangan-jangan Non Silvanya tertinggal. Wah, gawat, gawat. Sule kemana sih? Telepon bukannya diangkat. Halo? Halo, ini benar kediaman Ibu Ranti? Iya, dengan siapa ini? Ini saya Mia dari pihak rumah sakit Ibu. Aduh Mbak, kan jadwal pemeriksaan saya baru minggu depan. Kok ditelepon aja sih? Oh, bukan Ibu. Saya mau mengabarkan bahwa Silva mau dioperasi, Bu. Aduh Mbak, jangan salah. Silva itu mau sekolah, bukan mau dioperasi. Iya, tapi sekarang Silva kecelakaan dan harus segera dioperasi, Ibu. Oh iya dong Mbak, kalau kecelakaan terus luka parah ya pasti harus dioperasi. Gimana? Apa? Silva kecelakaan? Kok bisa? Barusan pamit sekolah sama saya kok. Iya, Ibu. Itu kan tadi. Tapi sekarang Silva ada di rumah sakit dan harus segera dioperasi, Ibu. Jadi, Ibu harus transfer uangnya untuk biaya operasi, Ibu. Kalau tidak cepat-cepat dioperasi, Bu, nyawanya bisa tidak tertolong, Ibu. Ya udah Mbak, operasi aja Gi. Cepetan dioperasi ya. Iya, tapi Ibu transfer dulu uangnya. Berapa? Bilang berapa? Transfer ke rekening saya 100 juta. 100 juta? Banyak amat, nggak bisa kurang. Loh, Ibu mau Silva tidak tertolong? Aduh Mbak, ya udah operasi aja cepetan ya. Yang penting nyawanya Silva ketolong ya. Sekarang ada di rumah sakit mana? Sekarang Silva di rumah sakit. Tutup. Sorry. Sakit deh, sakit. Sakit ya, orang sakit lah kalau kena ini. Hah? Rumah sakit tutut. Di mana tuh? Jalan tutut. Hah? Ditutup. Sule! Aduh, gimana nih? Silva kecelakaan, Sule! Non Silva. Non. Waduh, Non Silva bener-bener gak ada. Ini gawat. Kalau ternyata Non Silva juga gak ada di rumah. Aduh, gajiku bisa dipotong ini Pak Buranti. Non Silva. Non. Hei. Non. Hei. Oh, jadi Non Silva itu kecelakaan, terus mau dioperasi begitu? Iya, kalau nggak dioperasi nyawanya nggak bisa ketolong. Ya udah, tolongin aja nyawanya. Ya ampun, Lek. Kalau mau dioperasi itu harus dikirim uang. Rumah sakitnya mintanya gitu. Maunya kirim uang berapa? 100 juta. Saya mana punya uang sebanyak itu. Terus kamu ngapain duduk di situ? Ya kan yang panik menyadari. Pakai kaki segala lagi. Turunin. Tinggal diturunin, itu aja repot. Lagian kalau minta dikirim uang tinggal kirim aja, kok repot? Nggak ada uangnya, Lek. Banyak, 100 juta. Terus gimana dong nih? 100 juta? Iya. Itu mau dioperasi apa mau bangun rumah sih? Udah deh ah. Jadi gimana nih? Hah? Ya udah kita samperin aja dulu ke rumah sakit. Pinter kamu. Yuk. Ya. Tunggu. Rumah sakitnya di mana? Aduh, Nyonya Darling gimana sih? Dari tadi ngomong panjang-panjang, nggak tahu rumah sakitnya di mana. Tadi saya udah nanya, Lek, tapi teleponnya malah ditutup. Gimana kalau nanya ke orang pinter? Tanya di mana rumah sakitnya? Orang pintarnya di mana?
Itu dia masalahnya. Gimana dong ya, Le? Bu Ranti lihat Silva enggak? Di rumah sakit. Wow. Loh, tadi katanya mau sekolah, sekarang malah ke rumah sakit. Gimana sih? Makmur. Sule. Mir. Ini semua gara-gara lu, Mur. Allah, aku. Oh iya dong. Non Silva lu tinggalin. Akhirnya Non Silva naik ngojek. Ojek. Iya. Terus dia celaka. Apakah itu bukan salah lo? Oh, ya bukan dong, salah tukang ojek. Kok salah tukang ojek? Lah iya, kan Non Silva sama siapa? Tukang ojek? Lah iya, bukan sama aku dah. Tapi gua tanyain sama tukang ojeknya. Gua salahin tuh tukang ojek. Kenapa nyampe celaka begitu? Tukang ojeknya jawab apa? Apa? Jangan salahin saya dong. Lah, terus? Salahin si Mamur. Loh, kenal juga enggak tukang ojeknya? Orang dikasih tahu sama Non Silva ditinggalin gara-gara lu, ya kan? Lama-lama ngesel. Udah, kenapa jadi pada ribut sih? Hah? Gara-gara si Mamur. Ini Sule nyalain saya. Ya udah, sekarang mendingan cari tahu di mana rumah sakit tempatnya Silva dioperasi gitu. Ayo cepetan lo, cari rumah sakit. Lah kok nyuruh-nyuruh? Orang disuruh mau Nyonya Darling. Nah kan nyuruhnya nggak nyebut nama makmu. Oh, nih. Makmur, Oh iya, Bu. Sule, Tuh. cari tahu di mana rumah sakitnya si Silva. Kan, gue lagi. Di sana buruan. Apa ini? Sono buruan gua semprot nih. Semprot itu gitar. Bogi. Booking gimana? Dasar tukang ojek payah. Minta diantarin ke sekolah mau diantarin ke SD. Silva kan udah SMA. Kalau nggak tahu jalan bilang dong. Mana suruh bayar lagi. Sekolah Silva kemana ya? Sana? Sana? Oh ke sana ya? Kalau gini bisa telat nih. Untung ada Sule. Pergi tiu. Kayaknya kalau saya perhatiin ini ada suatu hal yang janggal. Maksudnya gimana, Le? Begini, kalau saya lihat-lihat, di saat mereka nelpon Nyonya Darling mengatakan bahwa Non Silva kecelakaan dan harus dioperasi. Iya. Akan tetapi, kenapa dari pihak rumah sakit tidak memberitahu alamat yang jelas? Apakah itu tidak janggal? Janggal. Dan saya pun sependapat dengan Sule. Maksudnya gimana nih? Saya makin bingung nih. Aduh, gimana sih majikan nggak ngerti-ngerti loh. Coba kasih tahu. Jadi gini, saya baca di koran bahwasannya saat ini sedang marak penipuan seperti apa yang dialami oleh Bu Ranti. Bilang kalau keluarganya harus dioperasi dan kita harus mentransferkan sejumlah uang. Betul. Jadi maksudnya saya ditipu gitu? Iya. Kalau perlu, Nyonya Darling menipu lagi. Oh, Gimana caranya? gimana caranya kamu ngaco? Ya kita atur strategi. Dan masalah ini kita pecahkan bersama. Bagaimana caranya supaya Nyonya Darling tidak tertipu. Ah, pinter kamu. Pinter. Oke. Gimana caranya? Kalau begitu serahkan kepada saya. Ya. Kita bagi tugas bagaimana? Oke. Nyonya Darling, telepon Tuan Darling. Terus kasih tahu. Tuan Darling, bagaimana tawarannya? Jadi apa enggak? Oh, Itu. Tawaran. Tawaran apa, Le? Ya tawaran jadi ketua RT lah. Bukan urusan itu. Ini tuh loh, minta uang tebusan buat Silva dioperasi di rumah sakit itu. Itu benar. Telepon ya. Tugas lu, Mur. Siap. Lu datang ke sekolahannya Non Silva. Iya. Terus lu cek gerbangnya digembok apa enggak. Lu kok gerbangnya? Ya kan kalau misalkan digembok berarti itu tutup sekolahannya. Kalau misalkan dibuka lu masuk. Susep. Lu lihat ya. Tengok ya. Ada Non Silva apa enggak? Oh. Apabila Non Silva tidak ada di situ, berarti Non Silva nggak masuk sekolah. Oh, ya pasti gitu dong. Kamu gimana sih? Ya udah pokoknya tugas lu itu. Oke. Tunggu. Terus kamu tugasnya apa? Saya memonitor dong. Saya menunggu kabar dari kalian berdua. Tunggu. Ini yang majikannya siapa? Hah? Kok kamu berani nyuruh-nyuruh saya? Ya majikan tetap Nyonya Darling, tapi dalam hal ini kan kita lagi bermasalah. Dan yang mempunyai ide adalah saya. Jadi saya berhak dong menyuruh-nyuruh. Ya enggak?
Ibaratnya pramuka, kalau nggak ada ketuanya, mau beres gimana tuh jalan? Ya oke nih. Ya kan? Baris juga nggak bener. Iya bener ya. Itu dia. Nah di sini mungkin saya ketuanya, agen dari penyelesaian masalah ini. Oke. Iya. Ya udah, ayo dong kerja. Ayo cepetan. Ya. Lama banget. Di situ sih. Sini. Nah, gitu deh. Iya. Dari Aduh, mana nih jalannya? Kalau kayak gini bisa ketinggalan pelajaran banyak. Loh, kayaknya Silva sering lewat sini deh. Jangan-jangan ini sekolahan Silva. Ah, ini mah komplek Tante Ranti, bukan sekolahan. Kalau Tante Ranti lihat, gawat ini. Dek, mau cari siapa, Dek? Saya cari sekolahan, Pak. Waduh, ini mah bukan sekolahan, Dek, tapi komplek. Iya, Pak. Saya tahu. Saya keponakannya Tante Ranti. Ponakannya Bu Ranti. Oh, ada yang mau ketemu sama Bu Ranti? Ayo silakan, Dek. Enggak, Pak. Saya mau numpang istirahat di sini. Istirahat. Iya, soalnya saya mau ke sekolah, pasti udah terlambat. Kalau mau pulang, pasti dimarahin Tante Ranti. Ya udah, nggak apa-apa. Ih, Bapak gimana sih? Ini pasti dimarahin, bukannya nggak apa-apa. Maksud saya, kamu tuh nggak apa-apa istirahat di dalam pos. Oh, boleh? Iya. Loh kok kalah main game sih? Siapa yang main game? Ini tuh lagi ngecek transferan. Gimana? Udah transfer belum? Belum. Oh, telepon dong, telepon. Ayo, cepat. Halo. Halo, Ibu Ranti. Ini saya Mia yang tadi, Bu. Sebentar ya, Mbak. Cue. Kenapa? Mbak Mia, yang telepon itu loh. Mau ngobrol sama saya? Enggak. Nah terus ngapain manggil saya? Biar kamu dengar sendiri. Nah, jadi kamu tahu kan masalahnya. Dengerin ya. Iya, Mbak Mia. Halo, Ibu. Gimana? Sudah ditransfer? Aduh, maaf, Mbak. Saya belum bisa transfer. Kan masih nunggu transferan dari suami saya. Aduh, Ibu gimana sih? Ini keponakannya lagi kritis loh, Bu. Kok masih Ibu nunggu-nunggu aja, Bu? Bu, kalau nggak segera dioperasi gimana ya? Ya udah, Mbak. Udah operasi aja dulu. Nanti pasti saya transfer kok. Gini aja deh, Bu. Gimana kalau Ibu DP aja dulu? Ya udah deh, DP-nya berapa? 10 juta. 10 juta. Ya udah, saya kirim nanti ya. Tanya dulu rumah sakitnya di mana? Mbak, rumah sakitnya mana, Mbak? Dokternya namanya siapa? Nah, dokternya siapa namanya? Pakai peci apa enggak? Pakai peci nggak dokternya? Terus susternya ngesot apa enggak? Kamu di sana. Halo? Gimana? Udah dimatiin tuh. Udah, yaudah yuk. Anterin ke bank yuk. Kemana? Mau transfer uang buat DP. Aduh, Nyonya Darling, nggak up to date sih jadi orang. Sekarang itu nggak mesti ke bank kalau mau transfer. Terus gimana dong? Via handphone, namanya banking. M-Banking. Nah itu udah tinggal pencet, set, masuk uang langsung. 10 juta tuh yang numpuk, bisa langsung masuk. Ya udah sini mana handphonenya? Ada. Kok gini, Nek? Mana M-Bankingnya? Ini mah nggak ada kan punya si Makmur nih. Mereknya aja nih, merek kutil. Nggak bisa, harus yang bagus handphonenya. Untung ada Sule. Pergi tiu. Mas, mampu. Ya. Turun apa sih Pak? Saya ini Mamur. Masa Bapak nggak kenalin saya? Sri mondar mandir masuk kompleks ini. Masa mau masuk aja harus turun dulu?
Iya, saya tahu Mas. Cuma saya mau ngasih tahu. Kasih tahu apa? Di dalam ada non Silva lagi tidur. Silva. Iya, sebetulnya saya sih nggak mau ngasih tahu. Cuma saya nggak enak sama Bu Ranti. Sangkanya saya ngumpetin non Silva. Pak, non Silva itu lagi di rumah sakit mau operasi. Mosok malah tidur di pos satpam. Lagian emangnya nggak ada tempat lain apa buat tidur? Kalau Mas nggak percaya, lihat aja sendiri. Oke, bukain dong. Kok saya bukain sih? Enggak. Iya. Sini nih. Tuh kan? Benar. Aduh, non Silva tuh yuk gimana kok ada di rumah genting yo malah tidur di sini. Bapak juga sih, udah tahu non Silva ada di sini, malah nggak ngasih tahu dari tadi. Kan saya udah kasih tahu sama Mas Makmur. Mas Makmur aja nggak percaya. Halo. Halo Ibu Ranti. Bagaimana? Sudah ditransfer belum? Aduh Mbak Mia, udah saya transfer barusan. DP 10 juta lewat M-Banking. Terus sisanya kapan ya transfer? Nanti dong Mbak, nunggu transferan dari suami saya kan saya udah bilang. Terus Sivanya gimana? Udah dioperasi kan? Oh, udah Ibu, tapi baru setengah. Kok setengah? Ya, Ibu kan baru DP, jadi operasinya baru setengah deh. Ya ampun Mbak, operasi aja dulu. Yang penting nyawanya Silva bisa diselamatin. Nanti sisanya pasti saya transfer, saya bayar. Hah? Yaudah gini deh, nomor telepon Mbak berapa? Nanti kalau habis saya transfer, saya telepon Mbak. Tadi kan belum dikasih tahu tuh. Apanya? Tanya lagi. Rumah sakitnya di mana? Udah Kak, saya sendiri deh. Oh, rumah sakitnya di mana? Dokternya tanya. Oh, rumah sakitnya dekat rumah Rubu. Dokternya? Kalau dokternya namanya siapa? Dokter Azhari. Pak dokter, lain lagi urusannya tuh. Terus gimana, operasinya lancar nggak? Operasinya lancar nggak? Susternya ngesot nggak? Susternya nggak ngesot katanya. Tapi operasinya yang ngesot. Jadi gitu ya? Ya udah, nanti saya akan selesaikan secara damai dengan juragan saya. Assalamualaikum. Teleponnya masih di situ. Tadi saya ngomong sama siapa ya? Mana sih, Lek? Non Silva, lain kali kalau mau tidur tuh ya mbok jangan di pos satpam. Bikin orang rumah tuh semua panik. Masa gara-gara tidur di pos aja jadi panik sih? Bukan itu masalahnya, Non. Orang rumah itu mengira Non Silva tuh lagi dioperasi. Emang ada satpam yang bisa operasi? Non, maksudnya tuh ya di rumah sakit, Non. Emang siapa yang sakit sampai dioperasi? Non Silva. Dah. Ayo ikut aku ke dalam aja udah. Mau kemana? Ke KUA. Ngapain kamu? Jaga parkiran. Kirain mau nikah sama Mbak Ima. Woi. Wah, urusan pribadi jangan bawa-bawa. Sini udah. Ini gara-garanya Nyonya Darling sih. Jadinya kita nggak tahu di mana letak rumah sakit itu berada. Lu kok gara-gara saya sih, Lek? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Ya iyalah. Tadi kan pas nelpon nggak dikasih kakang telepon sama saya. Coba kalau dikasih pasti kita tahu di mana tempatnya. Kalau begini kan siapa yang repot? Pasti saya lagi. Kan yang disalahin siapa? Saya lagi. Jadi nggak senang? Ya bukannya nggak seneng, kita take and give lah. Jadi keberatan? Ya enggak lah. Berat. Masalah buat kamu? Assalamualaikum. Ini. Silva! Ya ampun, Silva. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu baik-baik aja? Katanya kamu dioperasi. Operasi? Iya. Silva bolos, Tante, bukan operasi. Kamu ngapain sih pakai bolos? Hah? Iya, tadi saya ketemu sama Non Silva itu di pos satpam. Non Silva itu ngumpet karena takut ketahuan sama Bu Ranti kalau Non Silva tidak sekolah. Kan? Apa saya bilang? Berarti dugaan saya benar. Bener. Nah, betul.
Ini modus kejahatan. Mengaku-ngaku dari rumah sakit, meminta uang dan mentransfer uang. Kita tertipu. Aduh, Kita nggak boleh tinggal diam. Oke. Kasih pelajaran mereka. pelajaran apa, Le? Hitung-hitungan sama fisika. Pakai ditanya, kasih pelajaran supaya mereka kapok. Terus gimana dong? Apa? Strateginya apa? Kita bisa. Oke. Lu nggak usah ikut. Kita keluarga juga. Lu nggak usah ikut. Ini nggak kelar-kelar ya, nggak kelar. Kita dulu bertiga, lalu ntar gua kasih tahu. Makmur, udah. Diam dulu. Ntar bis gue kasih tahu malu. Gitu. Oh, iya.